Selamat siang, saya Filgarde Mapelemei dari Politeknik Negeri Ambon, jurusan Teknik Mesin, program studi Teknik Produksi Migas kelas A. Pertama, saya akan mendownload data well logging. Untuk itu kita klik websitenya. Akan muncul tampilan seperti ini. Terus kita klik /wells. Akan muncul data-data well logging seperti ini. Saya sudah menemukan data well logging saya di halaman 42 baris 27. Di sini kita klik datanya. Terus kita ke view general well data. Kita ke bawah. Di tops data kita ke atas lagi ke view energi engineering data. Kita klik, pastikan data kita ada oil, water dan gas. Kalau sudah, kita balik lagi ke view general well data. Kita klik, terus kita ke bawah, kita ke digital Guardian log. Kita tekan download. Kita tekan download log. Open in tab. Akan muncul seperti ini. Dan pastikan ada gamma ray, delta time, integrated travel time blips, Microlog, caliper from macro tool, sonic prosody. Terus di sini kita klik kanan. Setelah itu save as. Nama filenya sumur1.las. Tipe filenya kita ganti ke all flies. Terus save. Selanjutnya saya akan mendownload software log view ++. Kita tekan pada linknya, tampilannya seperti ini. Kita klik log view ++ 2016.2 setup X. Saya pilih I accept the agreement, kemudian next, terus install, kemudian finish. Ya, jadi begitu cara mendownload software log view ++. Sebelum masuk ke dalam software log view ++, kita harus mengetahui dahulu apa itu wire and login. Wire and login adalah ilmu tentang pencatatan, analisis,
dan interpretasi. Pengukuran yang disebut log yang dilakukan di sumur minyak dan gas untuk mendapatkan wawasan yang berharga tentang sifat-sifat formasi bawah tanah. Tujuan dari berlog adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sifat-sifat material di bawah permukaan, jumlah dan kualitasnya untuk memahami reservoir hidrokarbon, luasnya, dan lingkungan pengendapannya. Yang berikut potensi spontan atau SP. Log spontaneous potensial atau SP mengukur perbedaan potensial listrik alami antara formasi dan cairan lubang bor. SP dihasilkan oleh fenomena elektrokimia dan elektrokinetik yang disebabkan oleh perbedaan. SP dihasilkan oleh fenomena elektrokimia dan elektrokinetik yang disebabkan oleh perbedaan salinitas antara filtra, lumpur, pengeboran, dan air formasi. Log SP berguna untuk mengidentifikasi zona permeabel, memperkirakan volume serpi, dan mendukung interpretasi hidrologi. Log SP memberikan wawasan tentang lingkungan pengendapan melalui bentuk kurva. Selanjutnya, sinar gamma atau GR. Log gamma ray atau GR mengukur radioaktivitas alami dalam formasi dengan mendeteksi isotop kalium, thorium, dan uranium. Hal ini digunakan untuk membedakan antara serpi yang sangat radioaktif dan formasi yang bersih seperti batu pasir dan karbonat yang memiliki radioaktivitas rendah. Log GR berguna untuk memperkirakan berapa banyak serpi dalam suatu formasi, mengidentifikasi jenis batuan, dan mencocokkan lapisan di antara sumur. Log spektrum gamma ray atau SGR melangkah lebih jauh dengan radiasi menjadi beberapa bagian dari kalium, thorium, dan uranium. Selanjutnya, log porositas. Log porositas mengukur jumlah ruang kosong atau pori-pori di dalam batuan di mana cairan seperti minyak, gas, atau air dapat disimpan. Log ini memberikan informasi berharga tentang kapasitas penyimpanan batuan yang sangat penting dalam evaluasi reservoir. 3 jenis utama log porositas adalah log sonik, densitas, dan neutron. Log sonik menggunakan gelombang suara untuk mengukur porositas. Log densitas mengukur seberapa padat batuan dengan memancarkan sinar gamma ke dalam formasi. Log neutron mengukur hidrogen dalam batuan yang sebagian besar ditemukan dalam cairan di dalam pori-pori. Selanjutnya, log resitivitas. Log resitivitas mengukur seberapa baik batuan menahan aliran arus listrik. Hal ini membantu para ahli geosains mengidentifikasi cairan yang ada di dalam batuan, seperti air, minyak, atau gas. Ada 2 jenis utama alat resitivitas, yaitu alat elektroda dan alat edukasi. Alat elektroda menggunakan arus searah untuk mengukur resitivitas dan bekerja paling baik pada formasi dengan lumpur konduktif. Sebaliknya, alat induksi menggunakan gelombang elektromagnetik dan ideal untuk lumpur non-konduktif
seperti lumpur berbasis minyak. Selanjutnya saturasi air atau SW. Saturasi air atau SW adalah log turunan yang menunjukkan berapa banyak ruang pori dalam batuan yang terisi air. SW dihitung dengan menggunakan rumus seperti persamaan Archie yang menggabungkan data dari log resistivitas dan porositas. Jadi kesimpulannya, Warren logging bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sifat-sifat material di bawah permukaan, jumlah dan kualitasnya, untuk memahami reservoir hidrokarbon, luasnya dan lingkungan pengendapannya. Baik, setelah tadi pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan sekaligus memaparkan langkah-langkah untuk mendownload data sumur di website yang tadi saya bagikan pada video sebelumnya itu. Kemudian saya juga sudah memberikan tutorial untuk menginstal software LogView++. Kemudian saya juga sudah memberitahu garis-garis besar mengenai apa itu Whirlwind logging dan bagaimana jenis-jenisnya. Sekarang kita masuk pada softwarenya. Di sini saya akan masuk ke softwarenya. Terus klik place, kemudian klik kanan pada well, pilih create new well, masukkan well name-nya sesuai awal nama. Di sini nama awal saya Filger, kemudian tambahkan angka 1 pada belakang nama. Berikut pada nama yang sudah masuk di bawah well, klik place, kemudian klik kanan well log, pilih import well log file, lalu masukkan data sudah lengkap. Lognya diberi nama sumur 1 las. Klik open. Setelah klik open, pada bagian log name masukkan akhir nama, tambahkan juga angka 1 pada belakang nama. Contohnya di sini Lumapeleme 1. Berikutnya masuk pada basic log editor, masukkan well name dan log name yang sudah dibuat. Data log akan muncul seperti di bawah ini. Berikutnya kita klik kanan di bagian RILD, kita klik lagi rename log, kita ganti RILD menjadi LLD, dan CNPOR kita ganti menjadi NPHI. Berikutnya kita membuat template untuk menampilkan log kita pada log plot. Pilih template, lalu create new template, kasih nama contoh template Lumapeleme 1. Kemudian ke template editor, terus ke track 1, ke area 1. Kemudian kita ganti curve left nya menjadi left border, curve right nya menjadi GR. Kemudian save template. Selanjutnya kita klik kanan pada log plot, terus kita klik create new log plot. Di sini kita akan memberi nama log plot underscore, nama belakang kita, kemudian ditambahkan angka 1. Di sini kita masuk ke log plot, kemudian kita isi log plot name-nya yang sudah ada, well name-nya, last name-nya, dan template. Kemudian kita bisa menentukan top dan bottom, dilihat dari yang gemarinya kecil, berada sebelah kiri dan memiliki cross section. Kemungkinan di situ mempunyai hidrokarbon. Setelah menemukan, kemudian checklist US custom, depth top dan bottom yang ditemukan. Selanjutnya kita
ke basic log editor, terus ke RAHB, klik kanan. Di sini kita cari log analysis, porosity from density log, terus porosity from density. Density log kita pilih RAHB, quartznya kita pilih dolomite. Selanjutnya kita ke GR, klik kanan, ke log analysis, Fastly, terus from gamma ray log. Gamma ray-nya kita ganti ke GR clean formation kita ganti 6, GR cell kita ganti ke 200. Terus OK. Kemudian kita ke 4D, klik kanan, pilih Advanced Calculator. Lalu ubah variabel name menjadi EFF underscore for. Lihat pada variabel name 4D berada di X berapa dan VSH underscore GR pada X berapa. Lalu pada bagian formula gunakan rumus ini. Contohnya seperti punya saya, 4D berada di X19 dan VSH GR berada pada X20. Kemudian masukkan ke rumus menjadi X19 kali dalam kurung 1 kurang X20. Klik execute untuk membuat EFF4. Kemudian untuk membuat SW, klik kanan pada EFF underscore for, pilih log analysis, pilih SW, lalu archi formula, kemudian pada porosity masukkan EFF underscore for, lalu true formation, resistivity masukkan RX ORT, kemudian OK. Kemudian ke template editor untuk menampilkan SW log kita, SW log kita buat track, baru klik kanan pada template underscore filter, add curve track. Jika muncul track 4, klik kanan kemudian add new curve, lalu pada curve atau group masukkan log SW, lalu ubah warna pada link floor menjadi warna biru, kemudian kembali klik kanan pada track 4, lalu pilih add new area, lalu klik pada area, kemudian ganti curve left menjadi left border dan curve right menjadi SW, lalu ubah warna pada linear color dengan warna biru. Kemudian klik pada zona editor, klik tambah hijau pojok kiri untuk menambahkan zona baru. Pertama beri nama sandstone, lalu beri warna. Di sini saya memberi warna hijau. Klik OK, kemudian tambahkan new zone, lagi langsung OK 2 kali, kemudian terakhir tambah new zone, lalu beri nama sandstone, akhir beri warna biru. Klik OK. Jika sudah masuk pada log plot, pada include well top, klik centang pada sandstone dan sandstone akhir. Kemudian klik kanan pada lithology, pilih create new lithology interstation, langsung klik OK. Kemudian masuk lithology editor, kemudian tambahkan setiap interval menggunakan tanda tambah hijau di pojok kiri pertama. Masukkan lithology type sandstone pada depth star dalam kurung 1425, depth n 1480. Masukkan lithology type sandstone pada depth star 1725, depth n 1780. Kemudian
rekamannya masuk zona hidrokarbon berisi gas. Kemudian litologi tipe silty clay pada depth star 1700, depth N 1725. Kemudian remaxnya masukkan sel. Kemudian ke template editor, klik kanan pada template underscore Luma PLMI 1, lalu pilih add litologi track, kemudian save template, lalu masuk ke log plot pada litologi log, masukkan lit opec. Dengan panduan ini membantu kita memahami log sumur. Kita dapat memuat data sumur dan menginterpretasikan log untuk mengidentifikasi zona-zona yang mengandung hidrokarbon melalui log sumur yang kita jalankan pada log view ++.